Diceritakan sebelumnya, nampak si bingung buat mencari keputusan. Dan Anandi pun nampak sedih. Pagi pun telah tiba, nampak di rumah Jagdis. Jagdis telah bersiap-siap buat berangkat ke kantor. Nampak Jagdis mengambil sebuah tas sambil memperhatikan Manu sedang bermain. Nampak Gangga pada waktu itu menghampiri Jagdis. Berkata kepada Jagdis kalau Manu sangat menyayangi Jagdis. Dan Gangga pun menggendong Manu lalu mendekatkannya kepada Jagdis. Lalu Jagdis pun menggendong Manu sambil mencium Manu. Mereka semua sangat gembira. Gangga pun menggendong Manu kembali. Dan Jagdis pun membelai mesra Gangga serta memberikan kecupan mesra kepada Gangga. Setelah itu dia berangkat ke kantor. Sementara itu di rumah sakit, nampak teman Sanci datang menengok Sanci, menanyakan keadaan Sanci kepada Ibu Ira. Nampak Anandi terdiam melihat kedatangan teman-teman Sanci. Setelah selesai, nampak teman-teman Sanci berpamitan buat pulang. Nampak seorang teman menatap ke arah Anandi. Anandi pun menatapnya dengan diam. Sementara di tempat Jagdis bekerja, nampak Gangga membawakan makanan buat Jagdis. Dan Jagdis pun menerima makanan tersebut. Lalu Jagdis pun membuka makanan itu dan bersiap-siap untuk makan. Di saat Jagdis tengah menyiapkan makanan tersebut, tiba-tiba Jagdis datang polisi. Jagdis sangat kaget melihat kedatangan polisi tersebut. Lalu polisi tersebut berkata kepada Jagdis bahwa dia mendapat surat penahanan buat menangkap Jagdis. Jagdis nampak kaget mendengar semua itu. Nampak teman Gangga memberitahu kepada Gangga bahwa Jagdis ditangkap polisi. Nampak Jagdis pun tengah berbicara kepada polisi. Lalu Jagdis pun pergi bersama polisi. Sementara itu Gangga yang tengah berada di kuil, tiba-tiba datang suster memberitahu kalau Jagdis ditangkap polisi. Gangga pun sangat kaget mendengar itu. Tiba-tiba Jagdis bersama rombongan polisi lewat di depan mereka. Lalu Gangga pun mengejarnya dan memohon kepada polisi buat melepaskan Jagdis. Namun polisi tidak mau mendengar perkataan Gangga. Mereka terus saja berjalan menuju keluar. Nampak Gangga mengejar rombongan Jagdis beserta rombongan polisi sambil memohon-mohon. Lalu Jagdis pun menenangkan Gangga supaya tenang sambil berkata bahwa dia akan cepat pulang. Lalu Jagdis bersama polisi menaiki mobil polisi. Nampak Jagdis memandangi Gangga dari dalam mobil. Gangga pun melihat mobil polisi pergi. Sementara di rumah nenek Kailani, nampak keluarga semua tengah berkumpul. Saat itu Gangga berlari menuju ke rumah nenek Kailani. Sambil berlari, Gangga berpikir apakah orang tua Jagdis mau menolongnya. Namun Gangga bertekad. Lalu sampainya di rumah nenek Kailani, nampak Gangga terdiam di depan pintu. Lalu dia terdiam, nampak ragu buat masuk ke dalam rumah. Dia ingat pada waktu itu ibunya Jagdis telah mengusirnya. Lalu dia pun memundurkan kakinya kembali. Lalu dia pun berteriak meminta tolong kepada semua orang. Nampak Tuan Byron kaget mendengar semua itu. Nampak Tuan Byron beserta Nyonya Sumitra
kaget mendengar suara itu. Lalu Tuan Byron pun menuju keluar. Nampak Tuan Byron melihat Gangga. Lalu dia bertanya, "Ada apa kau berteriak-teriak?" Lalu Gangga pun menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Jagdish. Nampak mereka mendengar semua itu nampak kaget. Oke kawan semua, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikutnya. Sekian.